Halo Sobat BMKG, menuju penghujung Ramadan tahun 2024 ini, pasti Sobat akan mempersiapkan mudik atau liburan bersama sanak keluarga. Sebelum persiapan mudik, tentunya Sobat memperhatikan kondisi cuaca di wilayah Sobat sekalian. Nah, pada episode kali ini kami akan membahas tentang bagaimana dinamika atmosfer dalam seminggu ke depan dan bagaimana prospek cuaca dalam seminggu ke depan bersama saya, Cindy Indah Pratiwi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, berdasarkan faktor global, adanya gelombang ekuatorial Rossby dan Kelvin diperkirakan aktif di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, Jawa bagian utara dan timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua dalam sepekan ke depan. Faktor-faktor itu mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya, melalui TCWC atau Tropical Cyclone Warning Center Jakarta, BMKG memonitor adanya bibit siklon tropis 96S di sekitar wilayah Indonesia dan diidentifikasi mengalami peningkatan intensitas yang dapat memicu potensi cuaca ekstrim. Bibit siklon tropis 96S ini terpantau di Samudra Hindia Selatan Pulau Sumba dengan kecepatan angin maksimum 20 hingga 25 knot atau 37 hingga 46 km per jam dan tekanan udara minimum 1005 hektopascal. Dalam 24 hingga 48 jam ke depan, bibit siklon tropis berpeluang sedang hingga tinggi menjadi siklon tropis, sedangkan dalam 48 hingga 72 jam ke depan berpeluang tinggi menjadi siklon tropis dengan arah gerak ke selatan menjauhi wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini akan memicu terjadinya cuaca ekstrim pada periode arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mulai dari hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, potensi angin kencang, dan gelombang tinggi mencapai 2,5 meter. Kemudian untuk daerah konvergensi terpantau memanjang dari wilayah Aceh hingga Sumatera Barat, kemudian dari Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, dari Laut Natuna hingga Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Timur, dari Laut Sulu hingga Kalimantan Tengah, di Laut Jawa, dari Laut Sulawesi hingga Sulawesi Tenggara, di Papua, dan di Laut Arafura. Kemudian daerah konfluensi lainnya terpantau memanjang dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga perairan utara Nusa Tenggara Barat dan di Laut Jawa. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Dari faktor cuaca global, regional, dan lokal di sebagian besar wilayah Indonesia mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Beralih pada peta perakiraan curah hujan minggu ke-2 April 2024 menunjukkan sebaran curah hujan dengan puncak intensitas tinggi di atas 150 mm berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin. Selanjutnya, kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas sobat dalam seminggu ke depan. Terima kasih dan sampai jumpa.